Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita bisa hidup di dalam rencananya dan boleh memuliakan nama Tuhan. Itulah sebenarnya menjadi hidup yang bermakna dan bermanfaat. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kehidupan kita sangat diwarnai oleh tarik-menarik antara apa yang kita mampu dan apa yang kita mau. Ketidakbijaksanaan kita di dalam menyikapi apa yang kita mau dan apa yang kita mampu dapat membuat hidup kita tidak efektif atau bahkan bisa merugikan kehidupan kita. Apa yang kita mampu, namun kita tidak mau, belum tentu kita tidak perlu melakukannya. Atau sebaliknya, apa yang kita tidak mampu, namun kita mau, belum tentu kita perlu melakukan atau tidak melakukan. Bahkan saudara-saudara, ada kalanya apa yang kita tidak mampu dan kita tidak mau. Mungkin itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, inilah yang kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis atas perintah Herodes merupakan peristiwa besar pada masa itu. Karena peristiwa itu terjadi oleh keputusan seorang Herodes di dalam acara ulang tahun
daripada putrinya, sehingga itu disaksikan oleh banyak orang. Namun bukan itu saja. Yang dibunuh adalah seorang yang sangat terkenal dan berkarisma pada zaman itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Sehingga tidak heran, peristiwa ini menjadi peristiwa yang menjadi buah bibir bagi banyak orang. Dan ketika Herodes melihat kuasa Tuhan Yesus, maka Herodes berpikir ada kuasa daripada Yohanes Pembaptis di dalam diri Yesus Kristus. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus menyingkir, menjauh dari pusat kekuasaan. Namun Tuhan Yesus diikuti begitu banyak orang, sehingga di mana Yesus berada, sekian banyak orang berhimpun menantikan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini dari Tuhan Yesus? Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, belajarlah menyingkir dari hal yang tidak perlu dan layanilah hal yang perlu. Saudara, penyingkiran Tuhan Yesus dari pusat kekuasaan Herodes adalah sikap yang bijak, yaitu dia tidak mau melayani hal yang tidak perlu, yang tidak efektif, isu-isu yang ada, yang tidak berguna bagi pelayanan Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus menyingkir, begitu banyak orang mengikuti dia. Dan saudara perhatikan, Tuhan Yesus melayani mereka semua dengan baik. Saudara-saudara, belajar menyingkir dari hal yang tidak perlu merupakan sikap yang bijaksana. Membuat kita tidak membuang-buang waktu atau membuang-buang energi, atau kita tidak membuat kesalahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang tidak perlu. Namun saudara, kita harus melayani hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita tidak boleh mengabaikannya. Coba kita renungkan, hal-hal apa dalam hidup kita yang sebenarnya kita harus menyingkir dari situ. Kita harus menghindar dari situ. Karena itu tidak perlu untuk kita lakukan. Dan renungkan, hal-hal apa yang memang perlu kita layani dengan baik. Karena itulah kita hadir dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik terhadap isu yang terjadi melalui Herodes. Dia menyingkir. Tetapi terhadap orang banyak yang membutuhkan dia, Tuhan Yesus melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan iman dan dengan hati. Saudara, orang banyak itu terus bersama-sama Tuhan Yesus sampai malam. Dan mereka tidak ada makanan. Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memberikan mereka makan. Saudara, apakah maksud Tuhan kepada murid-muridnya? Saudara, Tuhan ingin mengajar kepada murid-muridnya supaya mereka mempunyai hati mengasihi orang-orang yang mereka layani. Tapi bukan itu saja. Tuhan ingin kepada murid-muridnya supaya mereka punya iman kepada Yesus Kristus. Saudara, memiliki hati dan memiliki iman, itulah yang Tuhan inginkan dari orang percaya. Kita tidak boleh menjadi orang percaya yang tidak punya hati kepada orang lain. Dan Tuhan juga tidak ingin kita menjadi orang percaya yang tidak beriman kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak punya hati bagi orang lain. Kita menjadi orang percaya yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Bukankah kasih
yang mengkaitkan kita dengan orang lain. Bukankah kasih yang membuat kita terdorong menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita merasa kita tidak mampu untuk kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Tidak mengindikasikan bahwa kita tidak perlu menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Tuhan ingin kita beriman kepada Dia. Karena Tuhan tahu ada hal yang perlu kita kerjakan yang mungkin melampaui kemampuan kita. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika engkau melakukan sesuatu dengan hatimu, mari berjalan bersama dengan iman. Maka engkau akan melihat betapa hebat Tuhan bekerja melalui hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Saudara, Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita, mari kita melakukan segala sesuatu dengan berserah dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan untuk memberikan makan kepada 5.000 orang tidaklah cukup. Namun apakah Tuhan ingin murid-murid mencari roti dan ikan sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa memberikan 5.000 orang itu makan? Tidak juga, saudara. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah murid-murid belajar berserah kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang mereka punya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Dia bertanggung jawab untuk apa yang Dia perintahkan. Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan. Asal kita berserah kepada Dia. Tetapi tidak berhenti di sana. Tuhan Yesus juga ingin murid-murid belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka membagi-bagikan roti dan ikan, mereka harus taat melakukannya. Meskipun mereka tahu roti yang mereka serahkan hanya 5 dan ikan hanya 2. Tetapi ketaatan mereka membuat mereka melihat mujizat yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berserah dan ketaatan, 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara tidak hanya cukup berserah, namun tidak taat. Saudara tidak mengalami kuasa Tuhan. Saudara harus berserah, namun saudara harus taat kepada cara Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan saudara mengalami campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara bisa melihat Tuhan, Dia terlibat dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga dari firman-Mu kepada kami. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi orang bijaksana. Kami tahu mana yang perlu kami kerjakan, mana yang tidak perlu kami kerjakan. Kami juga belajar ya Tuhan, untuk kami menjadi orang yang memiliki hati, tapi juga memiliki iman. Sehingga dalam segala keterbatasan kami, tapi kami punya hati, kami boleh mengalami Tuhan karena kami beriman. Tuhan ajar kami belajar berserah, menyerahkan apa yang kami punya kepada Engkau. Tapi kami mau taat kepada pimpinan Tuhan. Sehingga Tuhan kami mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Apa yang kami belajar firman-Mu, biar menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sehingga kami tahu ya Tuhan, kami percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang mau terlibat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.